Nabi Muhammad itu kaya nggak sih, Ustaz? Kaya. Kaya raya artinya? Iya. Dan beliau itu fase hidupnya luar biasa nih. Kalau dari pertanyaan ini ya, Iya. umur 6 tahun ibunya meninggal, alaihi salatu wassalam. Berarti beliau sudah piatu pada saat itu. Karena kalau yatim memang masih dalam perut. Ya. Ayahnya Abdul sudah meninggal, beliau masih di perut. Lalu disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. 6 tahun, 6 sampai 8 tahun. Ya. Waktu itu, kata para ahli sejarah, beliau Allah mudahkan untuk mempelajari bagaimana memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Karena Abdul Muttalib waktu itu dianggap raja Mekah. Jadi Nabi SAW sering kali datang duduk mendengarkan permasalahan yang sedang dipecahkan dan solusinya seperti apa. Selama 2 tahun. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, disponsori oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib kebetulan orang miskin dan punya keturunan banyak. Maka Nabi SAW mulai 8 tahun itu bekerja. Nah, yang paling gampang pada saat itu di Mekah, dan itu umum, semua orang bisa langsung bekerja di hari yang sama kalau dia ingin, yaitu menggembala domba. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, aku menggembala domba dan semua nabi-nabi menggembala domba. Tujuannya, hikmahnya, karena kalau menggembala domba di padang rumput yang luas bisa banyak tafakur, melihat alam semesta gitu kan, merenungi tentang penciptaan Allah SWT, seperti itu. Jadi beliau itu menjadi penggembala domba dari 8 tahun sampai 21 tahun, 13 tahun. 13 tahun ya. Beliau bekerja dan punya income pada saat itu. Kita lupakan dulu profesi sebagai penggembala domba, tapi intinya beliau punya income. Dan beliau pada saat itu bisa membantu pamannya untuk memenuhi kebutuhan rumah dari hasil gembalaan itu. Dari umur 21 tahun beliau ingin kembangkan. Pengembangannya ini pindah ke alam bisnis. Dan ini yang fase yang lebih lama daripada menggembala tadi. Menggembala 13 tahun. Sekarang kita masuk dari fase umur 21 sampai 40 tahun. Itu berarti 19 tahun. Di sini beliau berbisnis. 19 tahun ini. Dan beliau membuat banyak sekali gebrakan-gebrakan baru di alam bisnis di masa itu. Di antaranya masyarakat Mekah terbiasa, para pengusaha dan pedagangnya itu, mereka membawa harta cash, emas dan perak. Pada masa itu masih belum ada uang kertas kayak kita sekarang. Emas dan perak mereka bawa dalam bentuk bongkahan atau cashnya dibawa ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara: Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania. Dulu namanya Syam. Di situ dulu pusat perniagaan di masa itu. Jadi orang-orang Mekah ini bawa uang ke sana, beli produk dari negeri Syam, kemudian mereka bawa ke Mekah, mereka jual. Laku, bawa lagi uang cash ke negeri Syam. Begitu terus polanya. Maka Nabi SAW di umur 21 tahun pertama kali masuk di alam bisnis di Mekah, beliau melihat ada satu celah yang beliau bisa dapat keuntungan ekstra. Yaitu beliau modal yang ada, uang yang ada, dan beliau iklanin pada saat itu, saya akan berbisnis juga. Siapa yang mau titipin amanahnya silakan. Maka orang pada titipin uang pada beliau. Maka beliau tidak membawa uang cash, tapi membawa produk Mekah. Beliau beli produk Mekah. Produk apa saja hasil produksi orang Mekah dibawa ke negeri Syam dalam bentuk produk. Dijual di negeri Syam, untung, beli produk negeri Syam dibawa lagi ke Mekah. Jadi akhirnya untungnya 2 kali lipat. Dan sebab kenapa orang-orang pada menitipkan harta kepada Nabi SAW, karena ini sebelum masa kenabian ya. Karena masa kenabian di umur 40 tahun. Jadi karena beliau memiliki julukan di Mekah pada masa itu As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya. Ini ada kasusnya. Pada saat beliau mulai berdagang di umur 21 tahun itu, sempat ada beliau berdagang beberapa produk, tapi tidak disebutkan dalam buku sejarah produknya apa. Cuma beliau berdagang dan di pasar namanya Pasar Ukaz di saat itu di Mekah. Ada satu pembeli dari luar kota Mekah datang, kemudian dia beli produk Nabi seluruhnya. Udah saya beli semua barang-barang ini. Namun saya mau tawaf, dia bilang. Saya titipin dulu ya Muhammad ya. Dititipinlah barang tersebut. Dia pergi tawaf. Orang ini selepas tawaf lupa kalau dia belanja barang pada Nabi SAW. Dia pulang ke kampungnya. Dia ingat 3 hari kemudian. Setelah 3 hari dia balik ke Mekah, karena dia ingat dia belanja dari seseorang pedagang di pasar Ukaz namanya Muhammad, tentu kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu dia kembali ditemukan Nabi masih sama, baju yang sama, di posisi yang sama, menjaga barang dia di pasar, dan Nabi tidak bergerak-gerak dari situ. Maka orang ini mengatakan, apakah kau menunggu barangku hai Muhammad selama 3 hari ini? Kata Nabi SAW, iya, dan kau telah menyusahkanku karena kau menitipkan barang ini. Maka tersebarlah berita pada saat itu di Mekah, oh
kalau gitu Muhammad ini benar-benar orang jujur dan terpercaya. Terbukti orang kan bisa saja dibawa lari barangnya, uang sudah diterima, barang belum diambil, tapi beliau menjaga itu. Maka semenjak itu tersebarlah berita beliau sebagai as-sadiqul amin, orang yang paling terpercaya dan jujur kita. Nah ini sebabnya kenapa pada saat di umur 21 tahun beliau iklanin untuk siapa yang mau investasi nih, bawa uang, titipin uang dagangannya ke saya, maka orang-orang pada investasi. Setelah 1 tahun berjalan, barulah salah satu saudagar terkaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha, nanti jadi istri beliau, itu kemudian tertarik untuk menitipkan hartanya. Dan waktu itu memang kesepakatan ahli sejarah, orang terkaya Mekah Khadijah. Jadi Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal, semua itu yang orang-orang kaya Mekah, itu memang masih di bawah Khadijah. Maka dititipkanlah harta yang sangat besar, lalu Nabi SAW pergi menuju ke Mekah, tapi Khadijah cerdas. Beliau menitipkan satu orang stafnya untuk mengikuti Nabi dan melihat apa sih bagaimana sikap Nabi, karakter dan sifatnya selama perjalanan. Jadi bukan hanya memikirkan masalah keuntungan, tapi ingin kenal lebih jauh tentang pribadi. Kok bisa orang ini baru masuk pasar langsung bisa sukses? Maka pada saat itu dititipkanlah namanya Maisarah. Maisarah ini tugasnya hanya memantau Nabi saja. Nah waktu dia pergi ke negeri Syam, dia balik, banyak sekali cerita yang dibawa. Di antaranya dia ceritakan waktu dia pulang ke Mekah, Khadijah menanyakan, bagaimana kau temukan Muhammad? Dia mengatakan, saya belum pernah menemukan ada orang sebaik orang ini, dan ada kejadian-kejadian yang unik terjadi. Di antaranya, selama saya pernah jalan dengan kafilah-kafilah dagang, selalu kami kena terik matahari. Tapi berjalan sama Muhammad ini berbeda. Kami dinaungi oleh awan, sallallahu alaihi wasallam. Dinaungi oleh awan dan kami tidak rasakan panas. Dan beliau pernah duduk di bawah sebuah pohon kurma itu seperti menunduk menutupinya. Plus lagi diceritakanlah tentang kasus tadi. Muhammad SAW membeli barang dari Mekah, kemudian membawa ke negeri Syam, dan untung di sana dijual produk Mekah, kemudian barang-barang negeri Syam dibawa ke Mekah, lalu dijual untung lagi, sehingga 2 kali lipat keuntungannya. Nah karena inilah Khadijah akhirnya mengirim salah satu teman dekatnya, seingat saya namanya Nafisa, kalau saya tidak salah, yang kemudian perempuan ini menanyakan kepada Nabi SAW, mengatakan, hai Muhammad, kenapa kau belum menikah di umur 25 tahun? Kata Nabi SAW, ya saya ingin menikah, tetapi memang saya belum ada calon. Kata dia, bagaimana dengan seorang wanita kaya raya, terkenal dengan jarur nasabnya yang baik, kekayaannya yang luas, dan akhlak yang baik? Kata Nabi SAW, siapa dia? Kata orang ini, Khadijah. Kata Nabi SAW, bagaimana Khadijah dengan saya? Maksudnya wanita sekaya itu terus mau sama saya. Kata dia, kalau anda mau, saya akan menengahi. Maka akhirnya terjadilah pembicaraan antara 2 keluarga sampai Nabi SAW menikah dengan Khadijah.